Karena apa? Semua terjebak di dalam suatu pemahaman yang salah kaprah. Dan ketika pemahaman yang salah kaprah ini juga kemana-mana, itu hasilnya tidak ada manfaatnya gitu. Maka kesempatan yang baik ini kami coba untuk memberikan gambaran. Yang pertama, ya, ada sebuah kebijakan yang sebetulnya insya Allah DPRD pun paham. Kenapa? DPRD selama kurun waktu akhir kekuasaannya Bu Faidah terlibat dalam persoalan ini. Apa? Kebijakan mutasi pegawai. Ya. Di awal-awal kekuasaan bupati yang sekarang ini ada kesalahan yang sangat fatal, dan kami dalam diri birokrasi itu sudah mencoba untuk menyampaikan itu kepada bupati, tapi pada akhirnya semuanya berada pada posisi yang realistis. Namanya birokrasi itu hanya sebagai pelaksana, ya sudah maunya kebijakan seperti itu, padahal ini ada kesalahan yang sangat fatal. Saya tidak tahu kalau misalkan kesalahan fatal ini suatu hari akan terbuka lalu menjadi komoditas politik. Ini akan rusak-rusakan Jember ini. Kira-kira begitu. Apa itu? Insya Allah bapak-bapak yang ada di DPRD tahu. Lalu yang kedua, kita mengalami sebuah krisis apa yang tadi disebut Pak Sudi sebagai krisis kepemimpinan yang berimbas pada krisis politik. Pada tahun 2021 sampai dengan bulan Mei kita baru bisa punya APBD, ya, dan itu baru bisa efektif dilaksanakan oleh OPD itu pada bulan Agustus 2021. Cek semua di semua OPD, ya. Pencairan keuangan rata-rata dimulai dari bulan Juli Agustus 2021. Secara kebetulan saja, ya, melalui proses yang sebetulnya ilegal juga sebetulnya, saya ditempatkan sebagai PLT Kepala BPBD yang harus menangani krisis kemanusiaan pandemi COVID 2019. Tidak ada yang tahu, yang termasuk yang hadir di tempat ini saya yakin tidak ada yang tahu apa yang kami hadapi saat itu. Karena kami bekerja tidak bengok-bengok seperti ini. Ya mumpung ada saluran seperti ini kesempatan yang baik untuk menjelaskan kepada khalayak. Syukur-syukur ini kalau didokumentasikan lalu dilaporkan pada bupati, saya akan tambah bersyukur malah. Bukan saya lalu ketakutan, tidak. Karena jangan-jangan bupati bolak-balik dilapor itu juga tidak ngeh juga. Bupati manusia juga kok. Iya kan? Mungkin beliau ada khilaf, ada salah. Ketika ada kesempatan yang baik untuk mengingatkan beliau, kenapa tidak dilakukan? Kalaupun katakanlah mengingatkan manusia yang khilaf lalu dianggap sebagai kesalahan, lalu kita ini harus berbuat bagaimana lagi? Kira-kira kan begitu. Nah, di dalam kurun waktu sampai dengan bulan Juli Agustus itu, pertanyaan besarnya adalah, ya, untuk menunjang, untuk mendukung kegiatan-kegiatan operasional, operasi kemanusiaan penanganan pandemi COVID, yang kebetulan kami ini kebagian tidak ada anggaran, tetapi harus menjalankan misi kemanusiaan yang luar biasa. Satu diantaranya yang sekarang jadi kasus, yaitu memakamkan jenazah COVID, yang pada waktu itu semuanya lari. Sudahlah semua lari, harus ngakui. Yang berbaju loreng, yang gagah itu pun ya gagah di medan perang, tapi ngadepi jenazah COVID belum tentu berani loh gitu. Iya kan? Yang berbaju coklat sama. Siapa yang berani ya? Yang berani yang sudah terbiasa itu sudah. Kok dilalah memang di antara petugas pemakaman itu yang saya heran, kok tidak ada yang sakit kena COVID itu, yang saya juga heran juga. Apa karena prosedurnya yang benar atau Gusti Allah kasihan, ya, penuh rahmat pada beliau-beliau itu, nah, termasuk diri kami tentunya. Namun saya ini selama menangani itu hampir, bisa dikatakan tidak steril lah, ya. Tapi kami justru ketika sudah tidak berada di sana, di kisaran bulan Januari 2022 baru terserang COVID. Nah, justru ketika di sana sama sekali tidak tersentuh oleh COVID. Nah, kembali kepada kondisi pada saat itu, negara, bupati kami, anggota-anggota dewan kami yang terhormat, ya, Forkopimda yang katanya Gosef itu tadi,
katakanlah penguasa-penguasa Jember, saat itu tidak ada yang tanya kepada saya, tidak ada yang tanya kepada saya, Pak Jamil, gak kurang peti nih, tidak ada. Ya, Pak Jamil, gak kurang APD nih, tidak ada. Pak Jamil, mobilnya cukup untuk ngantar petugas-petugas pemakaman, tidak ada. Pak Jamil, kalau tidak ada APBD terus BBM-nya dari mana? Tidak ada yang tanya. Rokoknya sekondi, nggak ada yang tanya. Begitu honor cair di bulan Agustus tanggal 10 dan tanggal 13, ya kan, lalu mungkin ada anak buah kami yang pada waktu itu sih sebetulnya menurut saya berdasarkan informasi yang saya terima, karena saya tidak paham betul terhadap persoalan di lapangan, ya saya anggap tidak nakal karena waktu itu katanya nalangi, kan gitu kira-kira ya, nalangi. Nah, setelah itu tiba-tiba jadi masalah hukum. Yang kita belikan BBM, kita belikan APD yang tidak tercatat. Kalau ngomong for financing itu secara administrasi proyek keliru gitu, ya. Tapi yang dilupakan oleh semuanya sampai dengan hari ini, dan nanti insya Allah akan saya tuntut di akhirat nanti. Negara ini merumuskan bahwa hukum tertinggi di dalam operasi kemanusiaan adalah selamatnya nyawa manusia dan terhindarnya dari keburukan yang lebih besar. Itu tidak pernah diterapkan oleh yang namanya aparat penegak hukum. Katanya ini hukum tertinggi, tapi aparat penegak hukum tidak ngerti sampai dengan hari ini. Yang dihitung receh-receh itu, yang katanya potongan 10%, 20% yang saya tidak ngerti itu, ya kan? Dulu ketika gelar perkara awal ya wis, nama saya tidak pernah disebut-sebut karena tidak pernah tahu, tiba-tiba aja disangkut pautkan dan seterusnya. Ini mohon maaf, kami tidak dalam konteks curhat, kami ingin menginformasikan bagaimana ketika kekuasaan itu dikelola, ya toh? Tidak secara utuh, ini akan menghasilkan residu-residu alias sampah yang sampah ini akan selalu menjadi persoalan di dalam kekuasaan itu sendiri. Sebagai seorang birokrat tulen, saya 35 tahun bekerja, tidak pada tempatnya saya mengevaluasi pimpinan saya. Itu tidak benar dan tidak pernah dibenarkan. Tetapi ketika seorang pimpinan salah mengambil kebijakan, ketika tidak ada pihak yang semestinya punya fungsi untuk melakukan koreksi, tidak melakukan koreksi, lalu siapa lagi yang harus hadir untuk mengkoreksi? Ya, kasus saya ini sebetulnya kasus menarik sebetulnya bagi para pimpinan-pimpinan itu. Ya, kasus menarik bagi kekuasaan. Tapi saya melihat tidak tertarik, gubernur nggak tertarik, kapolda nggak tertarik. Ya toh, presiden tidak tertarik, padahal ini sudah viral kemana-mana. Pokoknya yang paling tertarik itu menyalahkan, gampang menyalahkan. Saya hanya membayangkan satu hal saja pada waktu sekarang, saya membayangkan sekarang pada waktu kejadian ketika saya bekerja sebagai BLT Kepala BPBD. Andaikan saya tertib regulasi pada waktu itu, apa yang saya lakukan? Saya tidak akan berbuat apa-apa. Kenapa? PBD tidak ada. For financing itu dilarang dalam administrasi proyek, ya kan? Saya lebih baik sebetulnya kalau cari selamat pada waktu itu, saya perintahkan saja anak buah saya, kita diam nunggu APBD, nunggu petunjuk bupati, ya kan? Nunggu petunjuk tim anggaran Pak Sekda yang baru tertarik untuk mengadakan rapat, ya, merumuskan BTT pada tanggal 19 Juli. Kasusnya sudah saya mulai masuk tanggal 13 Maret 2021 sampai 19 Juli baru dirapatkan, dan rapat itu jadi masalah hukum hari ini. Kenapa? Pada waktu itu saya nyampaikan agar supaya tim anggaran itu memformulasikan sebuah kebijakan, ya kan, yang mampu memberikan dukungan kepada kami sebagai petugas di lapangan untuk bisa menjalankan kegiatan-kegiatan penanganan pandemi COVID. Itu
Lalu yang lain cari selamat dengan cara nuding saya. Itu dulu yang usul Pak Jamil. Loh saya ini menang usul, ya kan? Tapi yang tanda tangan kan bupati. Yang merumuskan kan tim anggaran. Ada sekda, ada inspektur, ada kepala BPKAD, ya kan? Mestinya beliau-beliau itu yang ditanya oleh APH. Gitu loh. Kok yang ditanya Pak Jamil pelaksana gitu ya? Ini kesalahan di dalam konteks melakukan penegakan hukum ini, ya, ini dibiarkan saja. Sekali-sekali dong ingin Pak Dewan ini manggil bukan bermaksud intervensi hukum, tapi mempertanyakan dong, ya kan? Pengen juga saya. Setidaknya dievaluasi dong sama Pak Kapolda gitu kira-kira. Gimana sih sebetulnya proses penyidikan yang terjadi? Walaupun tadi saya alhamdulillah mendapatkan berkah kembali oleh Pak Hakim, ya, tidak diterima gugatan pra peradilan. Nah, beliau punya sudut pandang, monggo, tidak ada masalah. Akan kami tanggung semuanya. Saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang saya perbuat. Tetapi kalau terhadap apa yang tidak saya perbuat, saya juga tidak akan bertanggung jawab. Ya. Nah, saya tidak akan curhat di sini misalkan soal perlakuan-perlakuan dan seterusnya. Sudahlah. Saya juga ingin menguji kok apa kira-kira hukum kita itu ya masih benar apa enggak. Ini kira-kira gitu kan. Kalau orang yang tidak berbuat katakanlah dalam posisi selaku pengemban. Saya ini kan pengemban mandat, PLT itu pengemban mandat. Saya juga istilahnya sedang menguji juga apakah Undang-Undang 30 itu akan diterapkan sesuai enggak dengan apa substansi dari isinya. Tapi saya punya harapan kepada bapak-bapak dewan, ketika implementasi terhadap regulasi-regulasi seperti itu tidak tepat, kira-kira bapak-bapak dewan ini akan memberikan bantuan apa kepada kami, atau minimal memperhatikan seperti apa. Pintu-pintu harapan itu insya Allah selalu kami ikhtiarkan, walaupun kami tahu kami mengalami selama 1 tahun ini. Pintu harapan terbesar kami tetap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya kata Gus Syaf itu tadi, ya, kalau soal berani mati, ya, saya sekarang pada ujung berani mati karena udah putus asa, putus harapan terhadap institusi-institusi yang mestinya, ya, mereka itu tempat berharap saya gitu, ya kan? Sekarang udah putus harapan, sampai ada yang istilahnya memprovokasi lewat medianya. Jamil melawan institusi Polri. Nah, itu kan udah kebangetan. Mungkin saya menjalankan hak hukum untuk pra peradilan kok dianggap lalu melawan institusi Polri. Ini wartawan apa-apa ini pikir saya. Tapi ya gimana lagi ngadepi yang seperti itu. Makanya kepada wartawan-wartawan yang masih benar gitu ya, bukan wartawur katanya teman-teman itu, ya saya sampaikan salam tapi hormat. Mudah-mudahan beliau-beliau dengan segala profesi mulianya itu mendapatkan apa istilahnya bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir Bapak-bapak sekalian, sekali lagi kami tidak bermaksud curhat, tapi kami ingin menginformasikan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat, bahwa ujung dari apa yang menimpa kami sebetulnya ini terkait erat dengan bagaimana pengelolaan kekuasaan itu dijalankan berdasarkan regulasi-regulasi yang ada. Kami yakin kok seandainya pimpinan-pimpinan kami itu memahami regulasi dan konsisten terhadap regulasi, beliau-beliau akan mengambil alih tanggung jawab ini. Ya. Pasal 14 Undang-Undang 30 tahun 2015 jelas, sebagai PLT itu adalah penerima mandat, tanggung jawabnya ada pada pemberi mandat. Kalau ada seperti ini langsung diambil alih dong. Itu nomor 1. Lalu yang nomor 2, nah kalau taat regulasi, Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, ya, kepala UPD itu menjalankan anggaran ketika sudah ada DPA. Sebelum ada DPA, tanggung jawabnya ada di mana? Pada otorisator. Siapa otorisator kita? Bupati.
Jadi balik sebetulnya, balik pada bupati. Kami ingin menyampaikan ini di forum seterbuka ini karena apa? Karena kami kami mau bicara dengan bupati ada kebuntuan saluran komunikasi sebagaimana yang tadi Pak Alim sampaikan. Itu saja sebetulnya. Kami udah laporan, kami pengen nyampaikan, ya toh? Tapi karena ini buntu, terus kami kepada siapa lagi? Akhirnya kepada topi bangsa yang mau menerima kami. Ya kan? Bayangkan PNS dengan jabatan eselon 2, ya kan? Mengadunya harus kepada topi bangsa. Ini kan sudah bentuk keputusasaan sebetulnya. Iya kan? Ya akhirnya berani mati akhirnya. Kalau berani yang lain-lain kan masih bondol. Kalau berani mati ya tinggal mati itu aja. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu kami berharap bahwa Kiai sebagai representasi dari katakanlah kebaikan dan ilmu pengetahuan ini bisa mengawal kekuasaan, tidak hanya sebatas pada forum-forum diskusi seperti ini. Harapan kami ya, resolusi jihad sebagaimana pernah digagas oleh Kiai Hasyim Asy'ari ini, mudah-mudahan kami berharap ini bisa dijalankan oleh para kiai-kiai di Kabupaten Jember ini dengan cara mendelii ya, apa ya bahasa yang lebih adab gitu kira-kira, beliau-beliau lebih perhatian gitu kira-kira bagaimana para penguasa kita mengelola kekuasaannya sehingga betul-betul amanah sebagaimana janji-janjinya. Kalau yang pada periode yang lalu 22 janji itu ya dipampang di mana-mana walaupun tidak terbukti tapi masih jujur ya, walaupun pada tahun ketiga dan seterusnya setelah itu hilang. Kalau yang sekarang saya lihat mulai tahun pertama sudah hilang saja. Jadi mana yang mau digarap, mana yang sesuai apa enggak, saya enggak tahu. Gus Baikun yang paling hafal kalau itu. Makanya kami mengadunya ke Gus Baikun. Panjenengan Gus yang paling bertanggung jawab, makanya kami minta tanggung jawab panjenengan. Kira-kira gitu kira-kira. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak Jamil kok enggak ngadu ke bupati, kok malah ngadu ke Gus Baikun? Karena saya merasa Gus Baikun yang paling bertanggung jawab. Makanya saya mengadu kepada beliau. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira dengan penjelasan Pak Jamil tadi semakin kuat kesimpulannya bahwa ternyata Jember tidak sedang baik-baik saja. Tidak hanya komunikasi kepada pendukungnya Gus Baikun, Gus Sep dan lain-lainnya, tapi juga ternyata Jember tidak sedang baik-baik saja itu di sistem birokrasinya. Di sistem birokrasinya